Oke, dalam video kali ini kita akan bahas bagaimana cara menginstal aplikasi sistem informasi sekolah berbasis web di sistem operasi Windows. Nah, yang pertama yang harus kita download adalah file dari sysvocol ppdb yang akan kita install. Nah, di sini saya akan menggunakan aplikasi sysvocol ppdb karya Agus Muhajir versi 2. Shortcode ini bisa kita download di halaman sysvocol.wordpress.com ataupun di media sosial GitHub milik Kang Agus Muhajir. Nah, di sini kita bisa langsung download aplikasi yang akan kita install, yaitu aplikasi sysvocol ppdb versi 2. Kita tinggal klik kode, kemudian download zip untuk mendownload shortcode dari aplikasi sysvocol ppdb versi 2. Kita download terlebih dahulu, kemudian sambil menunggu file itu selesai di-download, kita harus menyiapkan aplikasi untuk mengaktifkan modul PHP beserta web server, karena aplikasi ini bersifat atau berjenis aplikasi web server. Nah, dalam sistem operasi Windows, untuk mengaktifkan modul web server ataupun Apache dan MySQL untuk database, kita bisa menggunakan aplikasi XAMPP. Nah, di sini kita harus mendownload aplikasi XAMPP yang support PHP versi 5, karena untuk menjalankan aplikasi dari sysvocol ppdb ini kita memerlukan PHP versi 5. Jadi jika kalian menggunakan versi melebihi dari versi 5, contohnya versi 7, PHP 7, besar kemungkinan aplikasi ini tidak akan bisa dibuka ataupun tidak bisa berjalan. Nah, oleh karena itu, kita harus download aplikasi XAMPP untuk Windows yang sudah support PHP versi 5.6. Nah, seperti ini kita tinggal download saja. Nah, karena saya sudah mendownload dan menginstal aplikasi XAMPP, maka cara penginstalannya saya lewat untuk penginstalan XAMPP, karena untuk penginstalan XAMPP sendiri cukup dengan next sampai selesai. Nah, setelah itu, setelah file dari source code ppdb ini selesai di-download, kita buka folder di mana kita meletakkan aplikasi sysvocol ppdb. Nah, ini adalah aplikasi yang telah kita download. Nah, setelah terdownload, kita harus mengcopy ataupun memindahkan file sysvocol ppdb yang telah kita download ke folder htdoc. Caranya, kita klik kanan, kemudian copy, kemudian kita masuk ke directory C, kemudian kita masuk ke folder XAMPP, kemudian kita masuk ke folder htdocs. Nah, di sini kemudian kita klik kanan atau Ctrl P, kemudian paste. Nah, di sini, nah maka akan muncul atau tercopy file sysvocol ppdb yang telah kita download. Nah, langkah selanjutnya kita harus mengekstrak file master ini. Caranya, klik kanan, kemudian pilih extract hit. Tunggu beberapa saat sampai proses ekstraksi selesai. Nah, setelah file master diekstrak, maka akan muncul folder baru yang bernama sysvocol ppdb. Inilah folder yang akan kita gunakan untuk menginstal sistem aplikasi informasi sekolah untuk ppdb. Nah, agar linknya nanti sesuai dengan sekolah yang akan kita
gunakan, maka rubah folder ini dengan nama sekolah yang akan kalian adakan ppdb. Contohnya nanti akan menjadi seperti ini, ppdb SMK 9 Garut. Nah, jadi setelah kalian mengekstrak, kalian bisa mengganti nama folder yang hasil ekstraksi dari file master menjadi nama dari sekolah kalian. Nah, contohnya seperti ini. Nah, setelah folder kita rubah namanya, kita buka aplikasi ExamPP. Nah, seperti ini. Kemudian kita jalankan modul Apache dan MySQL. Apache ini berguna untuk mengaktifkan web server dari laptop yang kita gunakan. Kemudian untuk MySQL ini berguna untuk mengaktifkan database. Nah, setelah aplikasi ExamPP selesai diaktifkan atau di start, langkah selanjutnya kita harus membuka aplikasi web browser seperti Chrome. Kemudian kita ketikkan localhost ppdb SMK 9 Garut. Nah, jika terjadi koneksi error atau akses dari database tidak terpenuhi, maka kita harus menyeting terlebih dahulu database yang akan digunakan untuk ppdb SMK 9 Garut ini. Caranya, kita bisa langsung masuk ke menu localhost phpMyAdmin untuk membuka dan membuat database. Nah, nanti akan tampil seperti ini. Kemudian kita buat database baru. Caranya kita bisa pergi ke database dengan klik database ini. Kemudian kita buat database baru untuk ppdb SMK 9 Garut. Kita buat saja contohnya ppdb SMK 9 Sagar. Kemudian untuk tipenya kita pilih UTF-8 General. Kemudian tekan create untuk membuat database baru. Nah, setelah database terbuat, kita harus mengimport file SQL untuk database ini. Caranya kita masuk ke ppdb Sagar yang telah kita buat, kemudian masuk ke menu import. Nah, di sini. Kemudian untuk file to import, pada tombol choose file kita tekan, kemudian arahkan ke halaman atau ke folder ExamPP, kemudian htdoc, kemudian masuk ke folder master dari sysvocol SMK 9 Garut atau folder yang akan kita gunakan. Kemudian masuk ke menu db. Nah, kemudian pada file ini atau file SQL ini kita tekan, kemudian pilih open. Setelah itu pilih go. Ini merupakan cara untuk mengimport peraturan-peraturan SQL. Nah, ini maka hasilnya akan seperti ini, dan pastikan import has been success dan kita bisa melanjutkan ke langkah selanjutnya.
Nah, setelah itu kita juga harus menyeting file config dari sistem informasi sekolah ini. Kita masuk ke folder. Nah, kita masuk ke folder dari PPDB SMK 9 Garut atau file yang kita gunakan. Kemudian masuk kepada folder INC atau INS. Nah, pada menu config kita klik kanan, kemudian edit with notepad ataupun aplikasi editor lainnya. Nah, di sini, agar kita lebih enak, kita bisa gunakan VS Code. Nah, ini merupakan file config yang akan menghubungkan aplikasi PPDB dengan database. Nah, ada sedikit kode yang harus kita rubah. Yang pertama adalah link atau variabel sumber. Ini kita harus rubah sesuaikan dengan link yang akan kita gunakan, yaitu link ini localhost PPDB SMKN 9 Garut. Nah, kita kopikan saja linknya menjadi seperti ini. Pastikan linknya sama dengan folder yang telah kita buat atau folder aplikasi Sysvocol yang telah kita atur di htdocs. Nah, kemudian untuk koneksi database, di sini untuk X hostname kita gunakan localhost saja. Kemudian untuk database kita ganti dengan nama database yang kita buat sebelumnya, yaitu database yang bernama ppmyadmin ppdb sagar. Nah, seperti ini. Kemudian untuk username kita ganti menjadi root. Kemudian untuk password kita hilangkan saja, karena MySQL yang saya gunakan tidak menggunakan password, hanya menggunakan username root saja. Jadi kita hanya mengisi username dengan nama root, kemudian passwordnya kita kosongkan saja. Nah, setelah kode sumber dan database telah sesuai dengan apa yang telah kita buat sebelumnya, kita bisa langsung save program ini dengan cara Ctrl S ataupun ke menu file, kemudian pilih save. Nah, setelah itu kita langsung bisa menggunakan aplikasi Sysvocol PPDB untuk SMKN 9 Garut. Kita reload saja, maka hasilnya akan muncul tampilan seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa langsung mengelola aplikasi Sysvocol untuk PPDB ini sesuai dengan keinginan. Nah, bagaimana untuk masuk sebagai admin? Kita harus mengetikkan secara manual di link PPDB SMK 9 Garut ini. Caranya kita tinggal menambahkan admin seperti ini, kemudian enter, maka akan langsung muncul ke halaman login untuk admin. Nah, untuk passwordnya kita bisa lihat di ini di readme. Nah, untuk user admin kita bisa gunakan dengan username admin dan password biasa wae. Nah, seperti ini kita akan coba. Kita login sebagai admin. Untuk username kita admin, kemudian untuk password biasa wae. Nah, maka nanti akan muncul tampilan seperti ini. Ini merupakan tampilan untuk admin sebagai pengelola aplikasi Sysvocol PPDB. Nah, itulah cara bagaimana untuk menginstal aplikasi Sysvocol PPDB versi 2 maupun versi 1 itu bisa menggunakan cara yang sama. Nah, yang terpenting dari penginstalan aplikasi Sysvocol ini, kita harus menggunakan
PHP versi 5.6. Jadi jika kalian menggunakan aplikasi XAMPP yang support PHP 7 ataupun PHP di atasnya, kemungkinan besar nanti tidak akan bisa terbuka karena harus menggunakan aplikasi yang jauh di bawahnya, yaitu versi 5. Kemudian untuk source code-nya kalian bisa download di GitHub ataupun di situs resmi syspocolwordpress.com. Nah, itulah cara bagaimana penginstalan aplikasi Syspocol PPDB versi 2 di sistem operasi Windows. Nah, untuk video kali ini dicukupkan sekian. Semoga video ini bermanfaat dan selamat mencobanya.